warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Afida. Hari ini saya akan mewawancarai pemilik dari perusahaan manufaktur home industry yang bergerak di bidang kimia. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Langsung saja, yuk kita simak bersama. CV Napo Indonesia merupakan perusahaan manufaktur home industry yang berlokasi di Perumahan Gria Borobudur, Jalan Gunung Talang, RT 5 RW 2, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak dalam sektor kimia yang didirikan oleh Bapak Dwi Cahyo Adityanto atau yang lebih akrab disapa oleh Bapak Popo pada awal tahun 2011 dengan modal usaha sebesar Rp45.000 dan total aset hingga saat ini sudah mencapai Rp3 miliar. Nama saya Dwi Cahyo Adityanto, nama panggilannya Popo. Saya punya perusahaan namanya CV Napo Indonesia, bergerak di bidang manufaktur produksi cairan industri keramik, namanya di sini. Kita sudah mulai bergerak itu tahun 2011, awal 2011 kita bergerak sampai alhamdulillah sampai hari ini. Konsep karena kita manufaktur total, terus kita alhamdulillah sampai detik ini belum pernah menggunakan seorang salesman belum pernah. Alhamdulillah, jadi kita handle sendiri dan mayoritas pemasaran di seluruh Indonesia pakainya sistemnya online. Baik, selanjutnya pada segmen kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait perbandingan teori penerapan akuntansi manajemen dengan penerapan akuntansi manajemen pada CV Napo Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita simak bersama. Yang pertama, konsep dasar akuntansi manajerial. Pada bab ini, saya memakai teori laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Fungsi utama laporan laba rugi adalah untuk pelaporan keuangan bagi pihak-pihak di luar perusahaan eksternal, para investor dan pengguna lain luar perusahaan menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Jika merujuk pada teori, setelah pendapatan penjualan ditentukan, perusahaan harus menghitung beban yang terjadi selama periode tersebut. Beban dipisahkan ke dalam 3 kelompok, yaitu produksi atau beban pokok penjualan, dan administrasi. Jenis pertama dari beban adalah biaya untuk memproduksi unit yang terjual, atau beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Kemudian selain itu kita juga tahu ada laba bruto. Laba bruto adalah selisih antara pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan. Laba bruto memperlihatkan berapa banyak yang diperoleh perusahaan di atas biaya unit yang terjual. Nah, berikut adalah tampilan laporan laba rugi CV Napo Indonesia untuk bulan November. Pada penerapannya, laporan laba rugi yang disusun oleh CV Napo Indonesia ini pada praktiknya secara garis besar sudah memperlihatkan kesesuaian dengan format laba rugi pada akuntansi. Hanya saja, CV Napo Indonesia tidak menerapkan adanya komisi penjualan. Pendapatan penjualan selama 1 bulan didapatkan sebesar Rp250 juta, kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar Rp39.400.000. Hasil dari beban pokok penjualan ini didapatkan dari biaya produksi unit yang terjual sebesar 3 juta, bahan baku langsung berupa air sebesar 1.600.000, dan bahan kimia sebesar 4.800.000, sehingga total bahan baku langsung sebesar 6.400.000. Dan juga untuk tenaga kerja langsung 8 karyawan sebesar 30 juta, sehingga diperoleh hasil beban pokok penjualannya yaitu 39.400.000. Kemudian pendapatan penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto sebesar Rp210.600.000. Kemudian laba bruto ini dikurangi dengan beban penjualan tetap
sebesar 3 juta dan beban administrasinya 100.500.000, sehingga didapatkan untuk laba operasi sebesar 206.100.000 rupiah. Yang kedua, biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Pada bab ini, saya memakai teori pengukuran kinerja aktivitas dari waktu siklus dan velositas. Menilai seberapa baik aktivitas dan pemrosesan dilaksanakan merupakan hal mendasar dalam usaha-usaha manajemen untuk meningkatkan keuntungan. Ukuran kinerja aktivitas dapat berbentuk keuangan dan non-keuangan. Ukuran-ukuran tersebut dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan hasil yang dicapai. Ini dari pengukuran kinerja aktivitas ini berada pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, waktu, dan juga kualitas. Efisiensi berfokus pada hubungan antara input dan output aktivitas. Waktu siklus dan velositas mengukur waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk merespons sesuatu, seperti pesanan, keluhan pelanggan, dan pengembangan produk baru. Dalam proses produksi, waktu siklus atau cycle time adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output sejak bahan baku diterima sampai barang dikirimkan ke persediaan barang jadi. Sedangkan velositas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menurunkan waktu siklus, meningkatkan velositas, sehingga meningkatkan waktu pemberian respons dan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif. Untuk kualitas berkaitan dengan melakukan aktivitas secara benar sejak awal aktivitas tersebut dikerjakan. Untuk penerapan akuntansi pada waktu siklus dan velositas Sifinapo Indonesia, pertama kita perlu tahu terlebih dahulu dalam hal efisiensi. Pada praktiknya, Sifinapo Indonesia merupakan perusahaan home industry, di mana produksi Napo Clean sebagai produk mereka dilakukan di sebuah gedung atau rumah. Namun dalam hal ini, Sifinapo Indonesia menggunakan sebuah rumah tersebut hanya untuk keperluan aktivitas produksi, tidak tergabung dengan fungsi rumah sebagai sarana tempat tinggal. Hal ini menjadi efisien ketika, sebagai contoh, listrik hanya digunakan untuk keperluan produksi dan tidak tergabung dengan aktivitas rumah tangga, sehingga beban listrik untuk 1 bulan tidak terlalu tinggi. Kedua, dalam hal waktu siklus dan velositas, Sifinapo Indonesia dalam 1 hari membutuhkan waktu 8 jam untuk memproduksi 40 dus, yang 1 dusnya itu berisi 12 botol, sehingga dalam 1 hari Sifinapo Indonesia mampu memproduksi 480 botol. Untuk perhitungan waktu siklus didapatkan dari rumus waktu dibagi jumlah unit yang diproduksi, sehingga didapatkan hasil yaitu 1 menit. Kemudian untuk velositas didapatkan dari rumus jumlah unit yang diproduksi dibagi waktu, sehingga didapatkan hasil yaitu 60 botol per jam. Jika melihat pada praktiknya, dapat disimpulkan bahwa Sifinapo Indonesia memiliki waktu siklus, di mana waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu output dapat dikatakan sangat cepat, yaitu 1 menit. Kemudian kita perlu tahu juga, dalam hal kualitas, Sifinapo Indonesia berupaya untuk memproduksi sebuah produk yang bermutu dan berkualitas baik, sehingga dalam proses produksi dikerjakan dengan SOP yang baik dan kehati-hatian. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan desentralisasi. Pada bab ini, saya memakai teori imbal hasil atas investasi, margin, dan perputaran. Salah satu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil investasi atau return on investment atau ROI yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan dalam pusat investasi. ROI dapat ditentukan dengan rumus laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Sedangkan laba operasi sendiri adalah mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Aset operasi adalah semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi, yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset operasi rata-rata dihitung dengan rumus yaitu aset awal tambah aset akhir dibagi 2.
Kemudian kita juga tahu ada istilah margin. Margin adalah rasio laba operasi terhadap penjualan, di mana margin ini menunjukkan bagian penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Sedangkan perputaran menunjukkan seberapa produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Nah, berikut adalah gambaran dari laporan laba rugi dari Sifinapo Indonesia yang akan digunakan dalam perhitungan imbal hasil atas investasi, margin, dan juga perputaran. Pada data di sini, Sifinapo Indonesia memperoleh laba operasi untuk satu bulannya yaitu Rp206.100.000. Sedangkan untuk satu tahunnya sebesar Rp2.473.200.000. Baik, selanjutnya berikut adalah perhitungan terkait imbal hasil atas investasi, margin, dan juga perputaran pada Sifinapo Indonesia. Nah, untuk aset operasi rata-rata didapat dari rumus aset awal tambah aset akhir dibagi 2. Sehingga untuk aset operasi rata-rata perusahaan sebesar Rp1.500.022.500. Kemudian untuk yang kedua yaitu margin. Margin didapatkan dari rumus laba operasi dibagi penjualan. Sehingga untuk margin perusahaan didapatkan sebesar 82%. Yang ketiga yaitu perputaran. Perputaran di sini didapatkan dari rumus penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Sehingga didapatkan hasil untuk perputaran yaitu 1,99. Dan terakhir untuk return on investment sendiri didapatkan dari rumus margin dikali perputaran, yang mana marginnya yaitu 0,82 dikali perputaran 1,99, sehingga untuk ROI didapatkan sebesar 163%. Nilai ROI yang diperoleh Sifinapo Indonesia ini dapat dikatakan adalah nilai ROI yang sangat tinggi, yaitu melebihi 100%. Maknanya investasi itu dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat menutupi modal yang dikeluarkan. Yang keempat, pengambilan keputusan perhitungan biaya relevan. Pada bab ini, saya memakai teori penetapan biaya dan harga target. Penetapan biaya target atau target costing adalah suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target yang bersedia dibayar oleh para pelanggan. Nah, pada praktiknya, dalam penetapan biaya target, Sifinapo Indonesia menentukan harga berdasarkan asumsi dengan harga produk yang kira-kira sesuai dengan harga yang akan laku di pasar. Jadi di sini, pada penetapan biaya target dan harga target, Sifinapo Indonesia memproduksi bahan kimia pembersih keramik atau dengan merek dagangnya yaitu Napo Clean dengan harga targetnya Rp50.000 untuk 1 liter dan Rp35.000 untuk setengah liter. Perusahaan mensyaratkan keuntungan sebesar 25% atas pendapatan produk. Nah, berikut untuk perhitungannya, di mana keuntungan yang diinginkan produk untuk 1 liter didapatkan dari rumus keuntungan yang diharapkan dikali dengan harga target, sehingga keuntungan yang diinginkan adalah sebesar Rp12.500. Nah, untuk penetapan biaya target diperoleh dari rumus harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan, sehingga didapatkan biaya target sebesar Rp37.500. Untuk keuntungan yang diinginkan produk 1 liter, rumusnya sama, yaitu dari keuntungan sebesar 25% dikali harga target, sehingga didapatkan keuntungan yang diinginkan untuk produk 1 liter yaitu Rp8.750. Dan untuk target biayanya diperoleh dari rumus harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan, sehingga untuk target biaya produk 1 liter sebesar Rp26.250. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada kesimpulan. Kali ini saya akan membahas sedikit kesimpulan terkait pembahasan yang sudah kita simak sebelumnya. Kesimpulan yang pertama,
Dalam praktiknya, penerapan akuntansi pada laporan laba rugi di CV Napu Indonesia sudah cukup sesuai dengan teori. Komponen-komponen yang ada pada laporan laba rugi sudah banyak memberikan gambaran yang terstruktur, walaupun belum terdapat komisi penjualan. Yang kedua, dalam praktik, penerapan akuntansi pada waktu siklus dan velositas di CV Napu Indonesia sesuai dengan teori. Perusahaan berupaya untuk menerapkan efisiensi, waktu siklus, dan velositas, serta kualitas produk dengan baik, di mana waktu siklus untuk memproduksi 1 unit produk adalah 1 menit, yang mana waktu ini dapat dikatakan adalah waktu yang sangat cepat. Yang ketiga, dalam praktiknya, penerapan akuntansi pada imbal hasil atas investasi, margin dan perputaran, CV Napu Indonesia pada faktanya hanya memberikan gambaran besar terkait dengan imbal hasil yang telah diterima sampai saat ini, sehingga tidak terdapat perhitungan khusus. Namun berdasarkan nilai Return on Investment atau ROI, dapat dikatakan bahwa investasi secara efisien dapat memberi keuntungan bagi perusahaan karena dapat menutupi modal yang dikeluarkan. Yang keempat, dalam praktiknya, penerapan akuntansi pada biaya target dan harga target di CV Napu Indonesia belum cukup sesuai dengan teori akuntansi manajemen. Hal ini karena perusahaan menetapkan harga target untuk suatu produk hanya berdasarkan asumsi dan melihat permintaan pasar. Nah, selanjutnya terkait dengan saran. Sebelumnya kita ulas kembali bahwa CV Napu Indonesia ini merupakan perusahaan home industry. Jadi dalam praktiknya cukup banyak ditemukan penetapan biaya atau harga yang berdasarkan asumsi dari pemilik. Oleh sebab itu, saran untuk CV Napu Indonesia adalah mungkin perusahaan dapat mengembangkan adanya sistem akuntansi yang lebih terstruktur dalam perhitungan biaya-biaya, harga, dan hal penting yang berkaitan dengan penjualan. Hal ini dapat membantu dan memudahkan pemilik perusahaan untuk meninjau bagaimana keberlangsungan dan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.